Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar Al-Fauzia dengan NIM 100, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C. Pertama, saya akan membawakan materi pengantar akuntansi yang berjudul Akuntansi Piutang. Pengertian akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang kepada seseorang, perusahaan, maupun organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Jenis-jenis piutang itu ada 3. Yang pertama, piutang usaha, yaitu salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, ataupun pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Yang kedua, ada wesel tagih. Piutang wesel adalah piutang yang didukung instrumen kredit resmi seperti promes, yaitu yang dimana promise adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu tanpa syarat. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Namun jika penagihan dari lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah wujud investasi. Materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataupun jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aktiva atau biasa disebut dengan aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Umumnya aset tetap dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Selanjutnya penentuan harga perolehan aset tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih. Setelah dikurangi dengan potongan tunai kemudian ditambah dengan pengeluaran. Jenis-jenis aset tetap. Yang pertama lahan-lahan, yang kedua bangunan gedung-gedung, yang ketiga mesin-mesin, yang keempat kendaraan, kemudian perabot, kemudian inventaris, kemudian prasarana. Selanjutnya yaitu aset tak terwujud. Pengertian aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki substansi fisik serta
Serta aset tak terwujud juga biasa disebut dengan aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas dan aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Karakteristik dari aktiva tak terwujud ada 3. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, kemudian bukan merupakan instrumen keuangan, kemudian bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Jenis-jenis aset tak terwujud. Yang pertama, paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, goodwill. Masa dan manfaat aset tak terwujud. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya, siklus hidup produk pada umumnya, kemudian keusangan teknologi atau teknis, dan kemudian kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, perkiraan pemakaian efisiensi pengelolaan aset. Selanjutnya, materi makalah akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas menurut IAL melalui PAI 1984, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Menurut IACS, liabilitas adalah kewajiban masa kini dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Karakteristik liabilitas atau kewajiban yang pertama yaitu karakteristik utama liabilitas atau kewajiban menurut FABS dalam FSAC nomor 6 tahun 1985. Posisi keuangan bila berhubungan dengan elemen yang lain, yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya, merupakan kewajiban mempresentasikan sebagian sumber dana dari aset badan perusahaan berupa potensi jasa atau manfaat fisik dan non-fisik untuk menyediakan barang dan jasa. Kewajiban dapat dilaksanakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengingat peraturan perundangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak melakukan sesuatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi dapat berbentuk penyerahan utang, aktiva, jasa atau melakukan pekerjaan tertentu. Tindakan atau transaksi tersebut juga dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Diakhiri selanjutnya yaitu akuntansi penggajian. Pengertian penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan dari pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap selama per bulan. Besar gaji pokok yang diberikan kepada seorang pegawai biasanya tergantung dengan latar belakang pendidikannya dan kemampuan mengukur pengalaman kerjanya. Tujuan dari sistem penggajian yaitu untuk menjamin bahwa status tarif gaji dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atau jasa-jasa nyata hasil dari karyawan telah diotorisasi dan biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat.
diklasifikasikan dan diiktisarkan dan dilaporkan secara akurat dan seri. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk persekutuan. Teori akuntansi dan persekutuan menurut para ahli, salah satunya dari ABP Statement nomor 4 dalam Smith-Skousen, yaitu mendefinisikan akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa dan fadilah untuk menyelesaikan informasi kuantitatif terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara sebagai tindakan alternatif. Karakteristik dan bentuk organisasi persekutuan. Yang pertama, karakteristik persekutuan, yaitu kumpulan individu, umur yang terbatas, kepemilikan bersama atas aset persekutuan, keinginan bersama, dan kewajiban yang tidak terbatas. Kemudian bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Yang pertama, persekutuan terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan penanggung jawab terbatas. Kemudian, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihannya, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. Kemudian, mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu keagenan bersama, umur yang terbatas, dan kewajiban yang tidak terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.